apakah ini bagian dari merancang atau bagian dari development atau mungkin riset? Akan Ya. dicek semuanya 100%. Kang Irfan, Ya, kita tuh kalau mau podcast ya kan selalu makan dulu ya. selalu makan, selalu always. Selalu always karena biar enak gitu, biar semangat, Biar ada nggak energinya. mikirin makanan. Takutnya Biar fokus. kita lagi ngobrol kriuk-kriuk kan Ya, kedengeran. benar. Hari ini kita makan apa tadi Kang? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng ya, ngomongin UMKM ya. Balik lagi nih. Basis bahas seputar sistem. Itu kita habis makan produk UMKM. Produk UMKM-nya apa? Nasi goreng. Nah, nasi goreng ini suka beda-beda ya Kang di mana-mana ya. Kenapa nggak ada standarisasi gitu? Iya, biasanya sih kan kalau yang nggak ada standarisasi itu memang diawali dari proses paling pertama nih gitu ya. Ya diawali dari yang paling awal gitu ya. Iya. Nah, tahu nggak biasanya apa coba? Apa kira-kira? Engineering biasanya kalau engineering terlalu inilah ya. Bahasa ininya simpelnya apa? Bukan engineering sih sebetulnya, lebih kepada Riset mungkin atau apa? sebenarnya bukan riset. Jadi kalau persyaratan ya dalam persyaratan ISO 9001 2015 itu nggak ada sih yang namanya riset. Itu yang ada tuh design and development. Design and development. Artinya desain itu bukan berarti kita nggambar gitu, nggak hanya itu ya. Kita tuh harus bisa menjabarkan atau menjelaskan bagaimana sih membuat resep yang standar. Kadang suka pernah dengar nggak kalau makanan gitu ya. Kalau beda tangan, beda rasa. Nah, itu mah Sempet dengar kayaknya pasti sih. Iya, Iya pasti kan? Pasti kan. Tapi mungkin nggak kalau sama perusahaan, katakanlah UMKM yang sudah scale up gitu ya, itu terus diimplementasikan, terus diterapkan, terus dibudayakan lah. Contohnya ini mungkin yang udah franchise besar ya, kayak si ayam Betul, goreng itu ya. ayam yang jago itu ya. Nah, ini buat teman-teman UMKM ya, UMKM, pemilik usaha atau juga business owner atau bahkan startup. Ini kan sebenarnya produk macam-macam ya, bukan hanya makanan ya. Iya, iya. Yang kita bahas itu mulai dari F&B, food and beverage, terus juga produk. Produk bisa mungkin baju, teman-teman yang usahanya di bidang konveksi dan lain-lain, dan juga mungkin jasa, itu sebenarnya sama ya? Sama sebetulnya. Di balik itu kadang-kadang memang ada yang namanya dia tuh mendevelop produk atau mungkin juga ada riset. Nah ini nih, kadang-kadang saya suka agak ini kan apa? Rancu ya? Rancu Antara gitu. ini harus ada riset atau enggak sih? Nah, jadi sebetulnya gimana tuh? tergantung pendefinisian kita. Jadi pendefinisian kita terhadap kata R&D atau Research and Development ya. Kalau kita misalnya nih, maaf saya potong ya Kang ya, bicara ini dulu, jangan dulu ke produk ya. Maksudnya produknya jangan dulu kayak baju dan lain-lain. Nasi goreng nih, gimana kan? Nasi goreng gitu ya. Nah, nasi goreng itu kan resepnya apa dulu, apa aja. Misalkan kan sebelum kita membuat materialnya apa saja ya, kita tuh mau bikin nasi goreng itu nasi goreng apa dulu nih, definisikan dulu. Betul. Harus jenisnya dulu nih, kita mau nasi goreng kecap, kampung, nasi goreng kampung, nasi goreng jambal gitu ya, nasi goreng terasi gitu ya. Itu kan harus di awal tuh harus didefinisikan dulu. Oke, berarti awalnya nomor satu definisikan dulu. Definisikan dulu. Kemudian si chefnya gitu, atau kalau di pabrikan tuh engineeringnya ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman UMKM yang memang terbiasa pernah ya atau memang bergerak di bidang manufacturing itu ya, contohnya engineering ya, kalau di nasi goreng ini engineeringnya gitu. Jadi membuat resep, setelah mendefinisikan baru membuat resep, di breakdown tuh. Jadi resepnya tuh apa saja sih untuk membuat itu? Betul. Karena ini balik lagi ke yang ayam-ayam yang terkenal ini nih. Di mana-mana kan kayaknya hampir sama Kang rasanya Kang. Ya itu makanya dalam satu proses tadi ya, membuat resep itu kan ada standarisasi kan. Betul. Misalkan tepung terigunya seberapa gram gitu ya. Kemudian ayamnya ayam lagi ya, ayam gitu ya. Kalau terus kemudian minyak goreng harus sampai mendidihnya itu sampai berapa derajat misalkan. Ada SOP-nya. Ada SOP, ada standarnya. Ada standar untuk
realisasi produk tuh ada standarnya itu SOP. Nah, itu SOP kan untuk merealisasikan sebenarnya produk. kalau SOP dan itu produk jadi nih Kang. Nah, sebelum ke produk jadinya itu kan di belakang ada yang mengurus nih, dalam tanda kutip mengurus, entah itu bahasanya riset atau development yang nanti kita bahas lah ya. Saya masih agak ini nih Kang. Karena ada yang bilang tuh kan kita harus riset dulu apa bahasa umumnya apa ya kayak lebih ke coba-coba R&D dulu, gitu, trial R&D, and error trial gitu and kan. error ya. Nah, itu tuh gimana sih menurut pandangan Kang Ervan nih? Kalau saya selalu berpatokan pada standar internasional ISO, tapi kalau di Indonesia tuh SNI ya. SNI kalau di internasional tuh ISO 9001/2015, kalau di Indonesia tuh SNI 9001. Ya, sebelum dilanjut Kang, mungkin teman-teman yang baru masuk di podcast ini mungkin bertanya-tanya Kang, apa sih maksudnya tuh kenapa harus SNI, kenapa ISO itu gimana? Sebetulnya kalau di ISO maupun SNI sama aja sebetulnya. Itu tidak akan jauh berbeda ya antara SNI dan ISO. Lebih Tapi ke yang standar paling ya standar. Jadi yang penting itu kita bagaimana cara memanage suatu proses sehingga menghasilkan kualitas yang baik. Ya. Sebenarnya itu esensinya tuh. Jadi pendekatannya ke proses. Proses yang distandarkan mungkin ya. Betul. Jadi logikanya gini, ketika kita ingin membuat produk yang bagus, otomatis prosesnya juga harus bagus. Gitu. Betul. Kalau prosesnya nggak bagus, ya produk nggak bagus. Karena kan input, proses, dan output. Output itu kan produk. Sedangkan prosesnya ini yang kita harus optimalkan gitu. Nah, proses seperti yang sudah kita bahas di sebelum-sebelumnya itu kan ada faktor 4M itu kan. Ada materialnya, ada metodenya, seperti mesinnya, metodenya, kemudian ada man-nya. Minimal 4 gitu. Man atau woman. Itu yang mau tadi saya bilang. Man atau woman. Ya betul Kang. Nah ini oke mulai ngerti nih sekarang Kang. Jadi memang ketika barang itu jadi biasanya ada dalam tanda kutip rumusnya kan. Betul. Rumusnya, resepnya atau patokannya anggaplah itu SOP dan itu sebelumnya lagi dibuat oleh suatu tim kan biasanya kan. Betul. Nah, entah tim itu tim riset, R&D, development ya. Saya pernah kerja di manufacturing Kang. Jadi di situ ada tim R&D dan nah itu saya agak kurang ngerti Kang. Apakah itu riset dan development bedanya apa sih Kang maksudnya? Sebetulnya ya itu balik lagi ke yang tadi dilanjutkan sedikit ya, berpatokan saya tuh selalu pada ISO tadi ya, berkaitan dengan quality management system. Jadi sistem bagaimana mengelola menghasilkan produk yang berkualitas gitu ya. Nah, jadi dalam ISO itu tidak ada disebutkan satu klausul pun yang menyatakan harus ada riset sebetulnya. Yang ada tuh design and development. Gitu. Design and development. Design and development. Artinya desain di sini tuh ya kebanyakan merancang ya, bukan menggambar atau membuat, itu merancang gitu. Desain itu kan bahasa Indonesianya merancang ya. Merancang dan mendevelop, mengembangkan gitu. Kita rancang dulu gitu. Sekarang dirancang dulu nih, kita mau bikin nasi goreng apa gitu. Kemudian mau ayam itu ayam geprek atau ayam penyet gitu ya. Itu harus didefinisikan dulu di awal. Baru nanti masuk ke resepnya. Di develop seperti apa? Resepnya dulu, nanti di develop itu bisa jadi nanti dikembangkan lagi. Dia mau macam-macam seperti apa nanti jadi menu kan nantinya. Betul. Bisa macam-macam menu ya. Bisa macam-macam menu. Nah, itu kan dikombinasi tuh. Nah, jadi antara riset sama design and development, riset and development atau design and development itu memang suatu hal yang memang berbeda. Artinya saya dikhawatirkan ya, kalau kita selalu riset itu tidak jadi barang, artinya prototyping atau trial and error tuh nggak jadi gitu, hanya sebatas penelitian, research gitu ya, research ya maksudnya bahasa Inggris ya. Nah ini Kang, buat teman-teman nih apalagi yang kita lagi membangun bisnis ya, kadang-kadang startup atau mungkin UMKM. Nah ini benar Kang, kata kuncinya research itu kan riset ya, meriset itu kan meneliti. Betul. Nah, betul. Kalau di Indonesia kan ada tuh lembaga yang meneliti, yang memang ya tugasnya meneliti aja gitu. Meneliti ya betul. Meneliti hasilnya begini ya belum jadi produk kan, biasanya meneliti dulu gitu. Walaupun setelah itu mungkin akan dijadikan produk, tapi kan maksudnya meneliti dan mendevelop itu beda kan, ya Kang ya? Iya, ngedesain sama meneliti itu beda. Beda, oke. Nah, benar-benar mendesain itu merancang gitu. Kemarin tuh saya ketemu sama salah satu dosen di ITB, dosen teman kita Kang. Oh, iya. Itu dia cerita kalau di Amerika katanya ada sebuah lembaga Kang yang dia itu lembaganya untuk meriset. Amerika ini mau dibawa kemana setelah ini? Ya mungkin zaman dulu mungkin apa ya, GBHN kali ya. Jadi panduan negara setelah ini kemana? Jadi ibaratnya apapun yang terjadi ekonomi global dan lain-lain,
itu bisa diantisipasi karena ada tim riset yang meriset ini baiknya ke arah mana, yang nanti itu sama pemegang keputusan diambil langkah khusus gitu kan. Nah, ini agak lucunya nih kalau misalnya di sebuah perusahaan kan. Nah, perusahaan itu kan memang mendevelop, yang saya tahu memang betul kan. Jadi ada juga saya pernah lihat sih startup sepeda di Bandung, pernah tahu? Iya, tahu. Nah, itu dia selalu mendevelop kan. Dia mendevelop karena sepedanya udah jadi nih. Nah, dibagusin lagi, perlu apa gitu. Kalau riset kan sebenarnya dia hanya cuman meneliti kan. Ya, bukan mendesain. Dikembalikan lagi ke definisinya tadi, betul. Kang Lutfi. Jadi kalau definisinya untuk riset itu hanya untuk membuat produk yang istilahnya prototyping saja, tidak jadi produk massal ya, mass production, itu kalau di ranah industri sepertinya disayangkan sekali gitu. Jadi makanya harus ada pendefinisian bahwa riset and development atau design and development yang intinya tuh kita merancang dulu nih, kita produk tuh harus dirancang dulu. Betul. Jadi merancang produk nih yang perlu diperhatikan gitu. Di situ ada klausul-klausulnya banyak tuh dalam ISO maupun SNI 9001 itu, bahwa ada inputannya seperti apa, ada outputnya seperti apa dari output riset, output dari design and development tadi gitu. Oke. Jadi itu sudah di klausul-klausul itu kan harus diimplementasikan ya. Nah, jadi sangat disayangkan gitu ya kalau kita hanya meneliti yang per definisi meneliti itu tidak menjadi barang yang akan diproduksi secara massal gitu. Kan tujuannya kita ingin dapat cuan kan. Iya, betul. Ingin dapat cuan ya otomatis setelah kita dapat nih, kita rancangannya seperti ini produk nih. Oke, kita mass production, baru mass production. Tapi di antara proses itu kan kita harus menentukan, misalkan nih tadi ayam goreng nih. Ada yang namanya bill of material lah kalau di industri manufacturing, atau bahan bakunya tuh apa saja di list ya. Misalkan dari mulai ayamnya kalau ayam goreng ya, ayamnya, kemudian terigunya, kemudian sampai ke bumbu-bumbunya, itu harus detail gitu. Design apa part of development? Part of design di awal. Nanti begitu development tuh sebenarnya hanya pengembangan ya. Pengembangan saya setelah itu terdefinisi baru dikembangkan nanti. Oke, jadi punten dipotong Kang. Kita urutkan ya. Jadi ketika teman-teman punya usaha, anggaplah kita ngomongin produk ya, produk dulu. Itu pertamanya memang didesain dulu ya Kang ya? Dirancang dulu. Didefinisikan apa saja, lalu selanjutnya bahannya apa aja, lalu ketika itu udah jadi baru di-develop ya? Betul. Entah itu misalnya kalau di makanan ayam geprek sambal korek misalnya, ayam geprek sambal Madiun, gitu ya, betul ya? Betul, jadi misalkan gini, itu sudah terdefinisi ya, sudah terdefinisi ya. Di tengah-tengah misalkan ada suatu request atau masukan dari customer. Cabenya jangan cabai hijau, misalkan diganti cabai cabai yang merah gitu ya, sangat pedas ya, cabai yang merah itu ya, cabai gedot bisa ya. Itu kan ada perubahan resep atau ramuan ya. Nah, dari situ harus didokumentasikan. Jadi betul. Itu ada istilahnya tuh ya design changes gitu lah, design change. Jadi perubahan rancangan. Jadi jangan menganggap desain itu menggambar atau enggak, merancang ya. Yang namanya merancang itu kan bukan hanya menggambar gitu. Jadi merancang produk apa yang mau kita jual gitu sebetulnya. Nah, Kang, saya pernah dengar juga nih kayak makanan tester. Ketika kita mau membuat produk nih biasanya ke tester dulu nih. Ini saya dari tadi nyari kata-kata tester. Nah, sebenarnya tester ini kan sebelum launching nih si produk ini, balik lagi ke ayam geprek lah ya. Ayam geprek lagi. Ayam geprek nih, kan biasanya, Kang cobain dong, enak nggak gitu. Dan saya pernah melakukan itu tuh Kang. Nah, cuman ini namanya apa Kang? Apakah ini bagian dari merancang, atau bagian dari development, atau mungkin riset? Nah, kalau yang idealnya ya, kita itu biasanya kalau dari rasa itu harus ditawarkan sebetulnya, retest. Karena kalau keinginan market ya, katakanlah market research itu. Kalau itu betul ya, market riset pasar ya berarti. Nah, biasa kan kebanyakan orang tuh sukanya sekarang lagi suka ayam geprek misalkan. Misal ya, ayam geprek. Nah, ayam geprek ini tuh buatan kita enak atau enggak gitu. Karena kan
Itu kita ingin menguji ya. Itu bisa saja sebetulnya apakah sebelum mass production ataupun setelah mass production. Kalau saran saya ya, baiknya setelah mass production karena kita harus memastikan dulu ini diolah oleh orang yang memang kompeten di situ. Jadi di tes ke pasar itu hanya untuk promotion gitu, promosi gitu. Jadi kita udah ada apa namanya, ada barang yang sudah kemudian tester itu untuk promosi biasanya. Ada lagi Kang, jadi misalkan kita sudah membuat nih katakanlah sudah membuat si ayam geprek ini udah jadi nih misalkan ya. Nah terus gimana sih pendapat customer gitu? Nah itu salah satunya ada customer satisfaction survey-nya. Yang itu di video yang kita bahas ya? Betul. Nah itu juga jadi satu tahapan ya. Tahapan bahwa produk kita itu bisa diterima gitu. Iya, dan ketika ada masukan nih dari customer atau bahkan owner sendiri ada mau merubah, itu lebih ke develop berarti kan? Iya betul, lebih ke development. Betul. Nah balik lagi ke tester tadi ya. Jadi ada hal yang menarik lagi dengan kata-kata yang sama Kang. Testing ya, menguji gitu ya. Nah dalam proses realisasi produk yang katakanlah kita sudah mass production nih. Nah kita kayaknya memang biasanya kita tuh harus melakukan testing atau inspeksi. Jadi QC check gitu ya. Ya, kalau manufacturing gitu. QC ya, quality control. Ya, quality control. Jadi harus ada QC-nya. Nah, QC biasanya sampling ya, nggak harus 100%. Jadi kalau kita men-sampling kalau kita sampling atau menginspek 100%, berarti kita tuh nggak confident terhadap proses kita. Betul. Jadi kalau kita misalkan samplingnya katakanlah semakin sedikit samplingnya, berarti kita tuh semakin confident terhadap proses kita. Gitu. Betul. Anggaplah tadi udah makanan, anggaplah ke orang-orang konveksi nih. Anggaplah dia bikin 1000 barang. Ketika dia nggak confident dengan barang dia, itu akan semua dicek kan? Akan dicek semuanya 100%. Tapi kalau confident ya udah random aja, cek random, aman gitu ya. Sampling ya, biasanya sampling 5% atau 10% atau 2%, 1% wah keren ya. 1 dari 100 unit tuh udah atau 100 pieces tuh udah Ya, itu sama kayak apa yang sering kita bahas ya Kang ya. Perusahaan besar Siemens, Motorola. Ya, kan jadi ketat sekali kan itu ya. Ketat sekali dan defect-nya atau kerusakannya cuma berapa persen ya Kang? Sangat kecil ya? Sangat kecil. Berarti itu dia confident gitu ya dengan... Sangat confident karena apa? Prosesnya sudah sudah benar. Kan pendekatannya proses tadi ISO itu kan? Betul. Proses approach gitu. Jadi pendekatan prosesnya harus dibenerin dari mulai materialnya, harus milih material yang benar kan faktor proses itu 4 kan? Materialnya harus benar dulu. Jangan salah dari ngerancang apa, beli material apa dari situ. Terus kualitasnya material itu harus kayak gimana. Terus harga belinya, biar nanti biaya produksi bisa dipres. Nah itu kan dari materialnya aja udah bisa dibedah gitu kan, udah harus bener gitu kan. Kemudian mesinnya yang proper gitu atau kompornya. Terus wajannya tuh harus yang kayak gimana sih? Betul. Atau mesin jahitnya yang harus seperti apa sih? Gitu. Nah, jadi detail gitu loh kan. Betul. Jadi ini memang kalau kan balik lagi ya, teman-teman UMKM, startup atau bahkan pelaku usaha pengennya tuh autopilot ya Kang ya. Ketika menuju ke arah sana itu ada sistem yang harus dibenahi. Makanya kita membahas putar sistem ya. Nah, di dalam sistem ini salah satunya adalah yang tadi yang kita bahas, ada antara lain ada development, ada perancangan dan lain-lain. Jadi memang ketika kita pengen barang kita bagus, bukan hanya dari material aja ya Kang ya, dan bukan hanya dari harga aja. Jadi memang kompresif ya gitu. Jadi kompleks itu. Semuanya ini harus dicek satu-satu. Betul. Jadi dari satu balik lagi ke komponen proses itu ya, dari misal materialnya itu kan quality-nya harus diperhatikan, kemudian pengiriman barangnya diperhatikan, stok kita harus diperhatikan juga, kemudian harganya juga, harga belinya harus diperhatikan juga. Kompetitif apa enggak? Itu kan dari satu barang, itu tuh dari satu proses material aja ya, dari satu proses material aja, kan belum nanti di breakdown lagi tuh lebih detail lagi materialnya. Satu ayam geprek aja itu dari terigu, semua minyak goreng. Itu tuh material kan, itu tuh harus benar-benar diperhatikan. Ini kalau mau detail ya, kita bicaranya yang mau menuju scale up ya. Kalau scale up itu ya memang ada effort di sana gitu. Jadi autopilot itu bukan berarti kita tuh setelah jalan itu sistem dibiarin begitu aja ya, enggak. Autopilotnya pesawat pasti ya pilotnya masih ada gitu di sana. Terus
autopilotnya drone tetap ada yang mengendalikan kan. Iya, Ini betul. juga sama. Jadi jangan sampai kita salah kaprah ketika kita bilang autopilot dibiarin didiamin. Iya. Nggak seperti itu. Nggak sampai dilepas, Nggak sampai cuman seperti itu. at least bahasanya tuh owner masih bisa jalan-jalan lah. Iya betul. Jadi bisnis jalan, owner jalan-jalan. Gitu kan. Itu dia. Ya, memang tujuannya ke sana. Jadi artinya dipantaunya ya sekali-kali aja. Yang namanya juga autopilot udah jalan, tapi tetap dipantau gitu. Cuman intensitasnya nggak terlalu padat gitu, terlalu ketat ya. Ya, jadi buat teman-teman UMKM, pelaku usaha dan juga startup itu nanti mungkin akan kita bahas di sebuah kelas ya Kang ya. Ya. Nanti Kang Ervan akan bantu teman-teman semuanya biar bisa ownernya jalan-jalan, tapi Bisnis jalan. kayak gitu. Nah itu kan memang harus dari A sampai Z kita siapkan dulu. Nggak bisa dipungkiri, pasti ada effort di awal, tapi setelah itu selesai, ya seharusnya insya Allah bisa jalan-jalan lah gitu ya. Ya, jadi jangan khawatir. Jadi saya itu meng-guide itu ya, atau men-sharing knowledge itu memang pertama berdasarkan pengalaman. Yes. Yang kedua memang ada referensinya gitu, yaitu international standard dan national standard. Yang international standard sama national standard ini kan memang tidak ada bedanya. Artinya itu saling mendukung dan kita dimanapun kita asal comply atau sesuai dengan persyaratan tadi. Itu bakalan jos, ya, bakalan jos gitu. Ya, jadi buat teman-teman, insya Allah akan dimudahkan sama Kang Irfan karena walaupun tadi mungkin ada ISO 12345 gitu kan, yang mungkin teman-teman belum kenal sama yang namanya ISO, nanti Kang Irfan kenalin dengan bahasa yang lebih simple dan membumi ya, lebih membumi gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu tentang tentang beberapa video kita nih, bisa dicek ya di YouTube, Instagram, atau TikTok. Itu kita sempat bahas banyak banget, mulai dari sistem sales, marketing, terus juga banyak ya. Purchasing banyak banget. HRD gitu. HRD juga. Kemarin kita bahas HRD seru banget nih. Jadi buat teman-teman bisa dicek nanti setelah nonton video ini, dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, biar kita sharing ilmu sambil sama-sama belajar ya Kang ya. Sip. Terima kasih Kang Irfan. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum.